Mulai kita akan bertepuk-tepuk dulu ya. Saya ajarkan sebuah tepuk yang membuat kita itu nafsu makan. Namanya tepuk sambal ya. Nah, caranya tepuk sambal, prek, uyae. Di tangannya ke depan ini. Uyae, prek, lomboke, prek, terasine, prek, hula. Hula itu maksudnya gerus ya. Hula. Sudah siap? Tepuk sambal, uyae, lomboke, terasine, hula. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, anak-anak semuanya, Bapak Ibu anak-anak ini. Anak semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah ilmu yang sangat luar biasa yang namanya adalah belajar berpikir komputasi, khususnya adalah prinsip berpikir algoritmik seperti tepuk tadi ya. Nah, itu adalah pola pikir algoritmik ya. Nah, di sana nanti selama kita belajar kita akan mengenal pengertian dan contoh berpikir algoritmik. Nah, contohnya tadi sudah ya. Next. Oke. Sebelum kita akan lanjut, kita akan brainstorming dulu. Menurut anak-anak semuanya, apa yang kamu pikirkan tentang algoritmik thinking? Tadi berpikir algoritmik itu apa? Dengan tadi contohnya. Gimana? Semakin dipikirkan semakin keluar ya. Kita catat ya. Ya, semakin dipikir semakin keluar. Wah, ini kita belum tahu artinya gimana? Artinya gimana ini? Semakin terbayang-bayang semakin dipikirkan. Oke, lanjut. Siapa yang mau berpendapat lagi apa arti dari algoritmik thinking? Silakan. Yang sudah kamu baca atau yang sudah kita ikuti pada pembelajaran sebelumnya, mari kita merecall kembali apa kira-kira menurut kamu pembelajaran algoritmik thinking itu. Menyusun langkah-langkah Ya, berpikir yang sesuai dengan instruksi atau prosedur. ya, menyusun langkah atau prosedur ya. Langkah sesuai dengan instruksi yang sistematis. Sesuai instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. ya, untuk menyelesaikan masalah ya. Ini tulisannya bagus sekali. Ini tulisan Pak Dokter ya. Nah, coba kita lihat dari dua pendapat temanmu. Yang pertama, semakin dipikir semakin keluar. Wah, ini masih abstrak ya. Kita coba yang kedua, berpikir untuk menyusun langkah atau prosedur sesuai instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Coba kata kuncinya dua di sini. Apa kira-kira kata kuncinya? Berpikir. Apalagi kira-kira? Langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah. Jadi berpikir dengan langkah-langkah atau urutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu adalah berpikir algoritmik. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang tanya? Tidak ada ya? Ya, kita coba lagi. Tepuk sambal, uyae, lomboke, terasine, hula. Tomatik hari. Ya, teorinya begini anak-anak. Ini teorinya ya. Menurut Bapak Supiyarmo tahun 2021 bahwa berpikir algoritmik itu adalah menyusun langkah-langkah, instruksi maupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Hampir mirip yang dikatakan oleh siswa kita ya, Pak Hendra tadi ya. Tepuk tangan buat Hendra.
persis ya, berarti belajar dari malam. Baik, selain membuat sambal, coba sebutkan lagi apa kira-kira ya yang atau pemikiran yang dapat diselesaikan atau masalah yang dapat diselesaikan dengan pemikiran algoritmik. Apa kira-kira? Ya, satu. Ya, mencuci piring. Apalagi kira-kira? Membuat kopi, Pak. Membuat kopi. Apalagi? Mencuci. Ya, mencuci sudah. Menyiram tanaman. Dan lain-lain. Ya, baik. Dan lain-lain ya. Baik. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini adalah cara untuk bagaimana kita belajar algorithm thinking yang efektif. Yang pertama, kita bisa menggunakan kegiatan sehari-hari sebagai contoh. Yang kedua, kita bisa menggunakan media permainan atau game. Yang ketiga, kita mengenal prinsip langkah demi langkah atau step by step. Dan yang terakhir adalah gunakan bahasa anak atau visualisasi, artinya bahasa yang mudah dipahami. Ini khusus untuk Bapak Ibu guru nanti untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Iya. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah game atau permainan. Nah, permainannya begini, sangat mudah ya. Permainannya namanya adalah tebak langkahku. Kata kuncinya ini tolong diperhatikan baik-baik anak-anak. Kalau tidak diperhatikan maka nanti gamenya akan tidak bisa dijalankan. Nah, kita nanti akan menebak sebuah langkah dengan dua kunci. Yang pertama arah gerak, yang kedua arah putar. Arah geraknya cuma dua. Maju, mundur. Maju, mundur, cantik. Kalau arah putarnya, ya, jenis arah putar kalau berbalik arah jarum jam nanti derajatnya adalah positif. Ya, kalau searah jarum jam itu arahnya adalah negatif. Oke, sebelum kita mulai, kita akan mencoba dulu ya. Silakan semuanya anak-anak berdiri. Oke. Ya, pastikan di depan kiri kanan kita tidak terlalu banyak hambatan ya. Bisa di tengah-tengah kalau ingin lebih leluasa ya. Kita akan mencoba ya gerakan ini. Silakan maju satu. Mundur dua. Maju tiga. Mundur dua. Nah, gampang ya. Sekarang gerakan memutar. Nah, kalau di depan kita tangan kita sebagai acuan, maka kalau 90 derajat maka nanti akan berputar berbalik arah jarum jam. Jadi 90 derajat. Nah, kalau negatif 90 derajat maka seperti ini. Ya, kalau positif 180 itu gimana? Muter berbalik arah jarum jam terbalik. Sedangkan kalau negatif 180 seperti ini. Nah, apakah sudah siap dicoba? Siap. Negatif 90. Oh, negatif. Nah, negatif itu berarti apa? Searah jarum jam. Positif 180. Berbalik arah jarum jam. Positif 90. Ya, searah jarum jam. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, sekarang kita akan next. Akan coba ya, ini contohnya. Next. Ini ada kita start, lanjut. Ada mobil ya, depannya ini ya, depannya ya. Baik, coba lanjut. Kira-kira langkah ini apa ya? Maju ada kuantitasnya. Maju berapa tadi? 3. Ya, jadi maju 3. 1, 2, 3. Next. Maka nanti cara menulisnya adalah maju 3. Ngerti ya? Ya. Next. Apa berarti kira-kira? Elok. Putar. Putar negatif 90. Ya, kita cek. Nah, berikutnya putar negatif 90. Kenapa? Berbalik arah jarum jam.
ini nanti tanda pisahnya adalah titik koma. Lanjut. Maju 3. Maju 3. Ya, kita cek. Maju 2. Lanjut. Apa? Putar 90. Putar cek. Putar 90. Bagus sekali. Lanjut. Dari sini ke sini ya, boleh diulang, boleh diulang, boleh diulang. Nah, Maju 6. berapa? 6. Ya kita cek maju 6. Tepuk tangan semuanya. Ya, coba lagi. Ya. 360. Apa? Negatif 360. Berputar 360. negatif 360. Ya, betul ya. Sekarang siapa yang mau maju ke depan? Satu anak untuk mencoba tantangan dari permainan ini. Silakan. Sakit perut, Pak. Silakan, ayo satu aja. Ayo coba satu. Pak Willy. Tebak langkah ya. Ayo, next, lanjut. Ini permainan yang kedua, start. Tempatnya di mana? Yaitu startnya setia dulu. Langkah pertama, silakan. Nah, kira-kira berapa? Apa itu? Maju Kodenya, 5. kodenya. Maju 5 kan? Maju 5, kita cek. Maju. Betul. Nggak salah kayak maju 5. Oh, maju. Lanjut. Negatif 90. Flash. Putar. Putar 90. 90. Putar 90. Nah, berpandara jam-jam. Lanjut. Maju 3. Maju 4. Maju 3. Oh, Maju 3. Lanjut. Putar 90. Putar Negatif. 90. Betul, lanjut. Mundur 3. Jawabannya mundur. Kita cek. Oh, mundur 4. Dan terakhir. Putar 90. Putar Negatif. negatif 90. Tepuk tangan buat ya. Sekarang semuanya coba. Coba silakan semuanya ambil kertasnya. Semua mencoba langkah ini, tapi Pak Guru tidak akan menunjukkan dulu satu persatu stepnya, tapi stepnya akan kita putar atau kita tunjukkan setelah selesai ya. Siap ya? Konsentrasi sudah siap? Kita start, perhatikan. Tidak saya ulang ya. Pak, itu menghadapnya kemana itu? Ini depannya, ini kan kaca, ini ada spionnya ya. Oh, Jadi ini spionnya, Oke. ini lampu stopnya. Ya, siap ya? Langkah 1. Mundur 3. Kita ulangi. Langkah 1. Mundur. Oh, jangan bilang. Silakan ditulis di buku tugasnya. Ulang ya. Langkah yang pertama ini. Jangan diberitahu temannya. Oke. Langkah yang kedua. Sudah? Langkah yang ketiga. Sudah? Oh, kita ulangi. Ini langkah yang ketiga seperti ini. Langkah yang keempat. Sudah? Langkah yang kelima. Langkah keenam. Lagi pertama. Sudah ya? Ya, oke. Jangan di ini ya. Langkah yang terakhir. Ulangi lagi, langkah yang terakhir. Ya, sudah? Sudah. Nah, sekarang dicek. Apakah betul jawabanmu? Betul. Siapa yang betul? Ya, dapat bintang. Yang betul dapat bintang 10. Tepuk tangan. Masa ditanya kau itu? Ya. Aku Ya, nanti ini masih ada beberapa
bisa dipelajari sendiri atau nanti akan saya tampilkan di slide ya atau di grup, nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah seperti itu. Ini masih ada 3 permainan lagi ya. Nah sekarang kita langsung lanjut ke evaluasi. Coba dikerjakan ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Ditulis? Sudah? Terima kasih. Yang kedua, nah, kita bahas ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan logis dan efektif. Siapa yang betul? Ya. Yang kedua, jelaskan pengertian dari berpikir algoritmik. Sudah? Ya, jawabannya adalah ya, menyusun langkah-langkah, instruksi maupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Lanjut, sebutkan satu contoh penerapan prinsip algoritma atau algoritma. Ya, kira-kira apa ya? Ya, jawabannya ya, seperti apa? Kira-kira tadi itu membuat iya, betul, dan lain sebagainya. Ya, jadi belajar berpikir komputasi itu adalah cara untuk kita menyelesaikan sebuah masalah. Salah satunya adalah dengan cara berpikir algoritmik, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara menyusun langkah-langkah secara benar sesuai dengan prosedur yang ada. Itulah yang kita pelajari pada siang hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.